Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan semua masih sehat ya dan bisa beribadah kepada Tuhan. Ibadah kita hari ini ya akan diambil dari dasar firman Tuhan, yaitu dari Kejadian pasal 2. Kita akan baca ya, Kejadian pasal 2 ayat 18 ya. Ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kemudian kita akan baca Efesus pasal 5 dari ayat 22 ya. Efesus 5 dari ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kemudian seterusnya ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kemudian ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ayat 31 sampai 33. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Terakhir 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bulan Oktober adalah bulan keluarga bagi gereja kita. Maka tema kita hari ini adalah apa itu pernikahan dan apa yang bukan. Saudara-saudara, di zaman ini banyak anak-anak Tuhan yang sudah menikah. Mereka sudah memiliki surat pernikahan gerejawi dan juga sudah diteguhkan dan diberkati dalam gereja Tuhan. Namun pada saat mereka mewujudkan pernikahan mereka, kehidupannya nampak jauh sekali dari firman Tuhan. Mereka mewujudkan pernikahan seenaknya sendiri. Ego mereka begitu berperan dalam pernikahannya. Sehingga wujud pernikahannya tidak sesuai firman Tuhan. Dan pernikahan yang demikian tidak benar di mata Tuhan. Dan bukan pernikahan yang sesuai harapan Tuhan. Nah sehingga gak heran. Banyaklah kekacauan dan penderitaan dalam pernikahan tersebut yang berakhir dengan perceraian. Saudara-saudara harus disadari, jika anak-anak Tuhan pernikahannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka pernikahan mereka sebenarnya identik dengan pernikahan manusia pada umumnya yang rawan dengan perceraian. Menurut catatan data di Badan Pusat Statistik Kasus Perceraian di Indonesia, tercatat pada tahun 2021 ada 447.743 kasus perceraian. Pada tahun 2022 ada 516.344 kasus perceraian. Pada tahun 2023 ada 463.654 kasus perceraian. Nampak bahwa kasus perceraian di Indonesia di tahun 2023 memang menurun dibandingkan di tahun 2022.
Tetapi kalau dibandingkan di tahun 2021 angka perceraian tersebut naik. Dan rata-rata perceraian di Indonesia setiap tahun itu berkisar 400 ribuan. Dan di dalamnya juga ada anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, memang data perceraian di Indonesia di tahun 2024 ini belum tuntas jumlahnya. Tetapi data yang terkini sudah ada 309.174 kasus yang terjadi. Nah, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang benar dan yang mengerti hati Tuhan, kita pasti menginginkan bahwa pernikahan kita ini sesuai dengan harapan Tuhan. Supaya kita bisa memiliki pernikahan yang benar atau yang sungguh-sungguh di mata Tuhan. Nah, untuk bisa memiliki pernikahan yang benar, yang sungguh-sungguh ini diperlukan memiliki konsep pernikahan yang sesuai dengan firman Tuhan dan berkomitmen untuk mewujudkannya. Nah, di bulan keluarga ini saya ingin kita diingatkan beberapa konsep pernikahan sesuai firman Tuhan dan diharapkan kita pun berkomitmen untuk mewujudkannya. Nah, beberapa konsep pernikahan sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, bahwa pernikahan adalah inisiatif Allah yang harus dijaga dan dihormati. Saudara-saudara, dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 24 mengungkapkan bahwa lembaga pernikahan di dunia ini berawal dari inisiatif daripada Allah. Bukan merupakan rancangan manusia. Ya, Allah lah yang menginginkan satu laki-laki dan satu perempuan dipersatukan menjadi satu daging. Artinya dua orang menjadi satu kesatuan yang utuh. Artinya satu persekutuan, dua orang itu harus menjadi satu persekutuan manusia yang tererat di dunia ini. Dan sebagai pasangan yang sepadan, yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi lembaga pernikahan bagi anak-anak Tuhan adalah lembaga ilahi. Lembaga yang kudus, lembaga yang mulia, yang Allah percayakan kepada anak-anaknya, yang perlu dijaga, yang perlu dihormati. Adapun cara menjaga dan menghormati pernikahan adalah dengan masing-masing perlu mewujudkan perannya dengan maksimal sesuai firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab kalau kita lihat Efesus pasal 5 ayat 23, kemudian Kejadian pasal 2 ayat 18 mengungkapkan bahwa peran laki-laki atau suami adalah sebagai kepala, ya, sebagai kepala keluarga termasuk kepala istri. Untuk mengarahkan pernikahannya agar selamat, agar baik, ya, agar benar-benar sesuai kehendak daripada Allah sebagai yang adalah komandan, pemimpin utama pernikahannya. Nah, peran dari perempuan atau istri adalah sebagai penolong kepala keluarga. Agar berfungsi, kepala keluarga bisa berfungsi dengan baik, dengan maksimal. Ibarat kepala membutuhkan leher. Tanpa leher dia nggak bisa belok kiri, lihat ke atas, lihat ke atas, ke bawah, nggak bisa bergerak apa-apa. Kepala ini membutuhkan leher. Ibarat suami membutuhkan pertolongan daripada istri. Nah, saudara-saudara, jadi suami dan istri merupakan partner dalam pernikahan, saling melengkapi, saling memberi dan menerima dengan tanpa hitung-hitungan. Siapa yang lebih untung? Oh, siapa yang lebih rugi? Siapa yang lebih enak atau siapa yang kurang enak? Pokoknya saling melengkapi demi kebaikan dan keutuhan pernikahan itu sendiri. Saudara-saudara, saya sedih saat menemukan kenyataan ada suami istri Kristen, namun saudara, kepala keluarganya tidak menjalankan perannya dengan baik, dengan maksimal. Sebagai kepala keluarga, ia maunya hidupnya enak-enakan saja. Pokoknya maunya happy terus. Ia tidak peduli pada saat anaknya sakit, pada saat anaknya tidak bisa membayar uang sekolah, pada saat ekonomi keluarga sulit.
Istrinya lah yang terus dipojokkannya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam pernikahan mereka. Sehingga istrinya itu merasa sangat tertekan. Dia merasa bahwa hidupnya sudah seperti single parent. Ya, padahal suaminya masih hidup. Ada juga istri Kristen yang taunya kerja sebagai wanita karir. Namun dia sudah mengabaikan perannya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Sehingga suami dan anak-anaknya pun merasa terabaikan oleh dia. Saudara-saudara, realita pernikahan yang demikian sangat menyedihkan. Karena suami atau istri tersebut tidak menjalankan perannya dengan baik di hadapan Tuhan. Bagaimana wujud pernikahan saudara dan saya? Apakah kita sudah menjaga dan menghormati pernikahan kita dengan kita menjalankan peran kita sebagai suami dan istri dengan tepat, dengan baik dan dengan maksimal? Sehingga nampak kita suami istri yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Terjalin satu kesatuan kerjasama yang saling mendukung secara indah, secara harmonis untuk keutuhan pernikahan kita. Bagaimana wujud pernikahan saudara dan saya di dunia ini? Beberapa konsep pernikahan menurut firman Tuhan yang kedua, bahwa pernikahan ya adalah persekutuan ya, suami istri yang mencerminkan kasih Kristus kepada jemaatnya. Saudara-saudara, Efesus pasal 5 ayat 22 hingga 24 mengungkapkan, sebagaimana jemaat dikatakan tunduk kepada Kristus yang adalah kepala jemaat, maka istri harus tunduk kepada suami yang adalah kepala keluarganya. Efesus pasal 5 ayat 25 mengungkapkan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus pasal 5 ayat 28 hingga 32 mengungkapkan, seharusnya hubungan suami istri dalam pernikahan itu mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Maka suami perlu mengasihi istri seperti dirinya sendiri dan istri hendaknya menghormati suaminya. Jadi saudara, inti pengajaran dari Efesus pasal 5 ini adalah bahwa kasih Kristus haruslah menjadi dasar hidup suami istri dalam pernikahan. Maka sesuai dengan firman Allah, pernikahan berarti adalah persekutuan suami istri yang mencerminkan kasih Kristus kepada jemaatnya. Saudara-saudara, kita sudah memahami bagaimana kasih Kristus kepada jemaatnya. Jelas kasih Kristus adalah kasih yang bukan sekedar kata-kata, tetapi terbukti secara nyata, secara konkret. Dan kasih Kristus terus berfokus demi kebaikan bagi jemaatnya. Walaupun dia rela berkorban habis-habisan sampai titik nol. Sampai dia rela melepaskan kepentingan egonya, perasaannya, keenakan dirinya, harga dirinya, bahkan melepaskan nyawanya sendiri. Saudara-saudara, bagaimana wujud pernikahan saudara dan saya? Apakah wujud pernikahan saudara dan saya sudah mencerminkan kasih Kristus kepada jemaatnya? Saudara-saudara, seringkali ditemukan anak-anak Tuhan sudah memiliki konsep pernikahan yang betul, yang benar. Tetapi sayangnya mereka tidak berkomitmen untuk mewujudkannya. Pernah ada seorang istri, dia adalah jemaat dari gereja lain. Dia bercerita demikian. Dia mengatakan bahwa suami saya aktif sekali di gereja, aktif sekali dalam pelayanan. Tetapi sebagai istrinya, saya selalu diperlakukan sewenang-wenang di rumah. Dibentak-bentak secara kasar dengan nama-nama binatang. Saya pun yang harus selalu mengikuti kemauannya dia.
keputusannya dia. Walaupun keputusannya itu seringkali tidak adil dan sangat merugikan saya. Pokoknya dia sangat egois. Kalau saya menolak keinginannya, dia mengatakan dia langsung emosi. Marah-marah dengan seringan tangan memukul saya. Jujur, dia mengatakan saya sering berasa tidak kuat menghadapinya. Dan saya hanya bisa menangis saja. Hati saya terus terluka dengan sikap suami saya yang seperti demikian. Saudara-saudara, suami ibu ini adalah anak Tuhan yang aktif di gerejanya. Dia juga paham dengan konsep pernikahan yang sesuai dengan firman Tuhan. Di mana dia sebagai suami semestinya mewujudkan kasih Kristus dalam pernikahannya. Termasuk kepada istrinya. Tetapi sayang, dia tidak berkomitmen mewujudkan konsep pernikahan yang benar tersebut. Sehingga wujud pernikahannya pun tidak mencerminkan memiliki kasih Kristus. Saudara-saudara, saya juga pernah diceritakan oleh jemaat gereja lain dengan demikian. Dia mengatakan ada seorang suami sangat tertekan dengan istrinya yang adalah orang Kristen sejak kecil. Jadi istrinya Kristen yang seringkali ke gereja sejak kecil ke sekolah minggu. Nah, sebagai orang Kristen dia mengatakan istrinya itu paham apa itu kasih. Bahkan dia bisa menghafal yang namanya kasih di 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Apa itu kasih? Hafal. Dan dia pun paham bahwa kasih Kristus semestinya itu tercermin dalam kehidupan pernikahannya. Tetapi sayang, dia selalu tidak sabar dengan suaminya. Kalau ada kesalahpahaman, dia langsung marah-marah. Bahkan dia bisa menampar pipi suaminya dan memukul suaminya. Mau punya istri yang begitu? Tidak, pinter ya. Nah, dia pun selalu mengingat ya, selalu mengungkit-ungkit kesalahan suaminya. Namanya manusia kan bisa salah. Diungkit terus. Dan dia sulit memberikan pengampunan kepada suaminya kalau suaminya melakukan kesalahan di hadapannya. Istri ini pun cemburu buta. Sehingga suaminya pun selalu dilarangnya berkumpul dengan teman-temannya. Khususnya teman-teman wanitanya. Kalau melanggar, dia tahu suaminya ngomong-ngomong sama temannya yang perempuan. Maka terjadilah pertengkaran besar di rumah. Saudara-saudara, sangat menyedihkan. Banyak anak-anak Tuhan teori pernikahannya sudah lulus. Nilainya 100. Tetapi sayang, mereka tidak berkomitmen mewujudkan teori tersebut dalam realita hidupnya. Sehingga pernikahan mereka bukanlah pernikahan sesuai harapan Tuhan. Dan bukanlah pernikahan yang benar, yang sungguh-sungguh di mata Tuhan. Bagaimana dengan wujud pernikahan dari saudara dan saya? Beberapa konsep pernikahan menurut firman Tuhan yang ketiga. Pernikahan harus dijalani bersama Tuhan. Melibatkan Tuhan sebagai komandannya. Saudara-saudara, dari 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20 mengingatkan kita. Bahwa Tuhan adalah pemilik hidup anak-anaknya. Dia bukan hanya menciptakan tapi juga telah menebus anak-anaknya. Sehingga kita bisa menjadi anak-anaknya. Maka Tuhan pun karena dia adalah pemilik hidup anak-anaknya. Maka Tuhan pun berhak sebagai yang pengatur seluruh kehidupan anak-anaknya. Termasuk kehidupan pernikahan anak-anaknya. Agar bisa memuliakannya. Jadi saudara, Tuhan semestinya menjadi pusat hidup dari anak-anaknya. Maka tidak heran kalau kita baca Efesus pasal 5 dari ayat 22 sampai pasal 6 ayat 9 mengungkapkan bahwa semua status dari anak-anak Tuhan, baik statusnya sebagai suami, istri, anak-anak,
para hamba, para tuan semestinya dipusatkan kepada Tuhan. Kepada kehendak Tuhan, kepada kemauan Tuhan untuk diatur, untuk dikomando Tuhan sebagai komandan atau pemimpin sejatinya. Maka setiap anak-anak Tuhan semestinya menyadari bahwa Tuhan satu-satunya komandan yang berhak mengatur kehidupan mereka, termasuk kehidupan pernikahan mereka. Dan diharapkan anak-anak Tuhan pun taat kepada pengaturannya. Dan pengaturan Tuhan itu pasti terbaik. Dan dia satu-satunya yang mampu menolong anak-anaknya mewujudkan hidup, termasuk pernikahannya, secara benar dan bisa memuliakan Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan semestinya menyadari bahwa mereka itu perlu membangun pernikahannya dengan berpusat pada Tuhan. Tuhan satu-satunya pemandunya yang tepat, paling tepat dalam menjalani kehidupannya termasuk pernikahannya. Maka ketika anak-anak Tuhan mengalami berbagai tantangan dalam pernikahan, seperti menghadapi konflik, menghadapi perbedaan, menghadapi masalah apapun dalam pernikahan mereka, maka seharusnya mereka mengatasinya dengan berfokus sesuai ajaran Tuhan. Karena Tuhan adalah komandan mereka. Ya, mereka semestinya melibatkan Tuhan, semestinya menjalani bersama Tuhan, mengikuti aturan main Tuhan. Bagaimana saat masalah aturan main Tuhan itu gimana? Saya mau begini, aturan main Tuhan bagaimana? Saudara-saudara, hari ini siapa yang menjadi komandan dalam pernikahan saudara dan saya? Saat saudara menghadapi konflik, kesulitan, masalah, tantangan dalam pernikahan, apakah saudara melibatkan Tuhan dan mengikuti Tuhan sebagai komandan saudara? Saudara-saudara, sering terjadi di dalam pernikahan anak-anak Tuhan itu demikian. Pada saat suami istri ada konflik, yang diikuti adalah suara hatinya sendiri dan emosinya. Sehingga kalau dia mau marah, dia langsung marah seenaknya. Kalau dia mau memukul pasangannya, dia pun langsung pukul dengan seenaknya. Kalau dalam pertengkaran dia mau melempar barang-barang yang ada di sekitarnya, dia langsung melemparkannya. Sehingga enggak heran, masalah mereka semakin ruwet. Dari masalah kecil menjadi masalah besar. Dan emosi mereka pun semakin membara. Memancarkan hawa panas seperti di neraka saja. Dan akhirnya perceraian pun terjadi. Saudara-saudara, kalau saja pasangan suami istri yang bermasalah demikian mau sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan, melibatkan Tuhan, membiarkan Tuhan sebagai satu-satunya komandan hidup mereka. Yang mengatur, yang memimpin, yang mengarahkan masalah pernikahan mereka tersebut. Saya yakin pernikahan mereka dapat diselamatkan. Dan suasana sorgawi, damai, tenang, bahagia, sukacita dapat terjadi dalam pernikahan mereka. Saudara-saudara, sadarlah Tuhan komandan satu-satunya yang mampu mengatur pernikahan kita. Dan yang mampu memberi suasana sorgawi dalam pernikahan kita. Percayakah kita akan hal ini? Kalau kita percaya, serahkanlah pernikahan kita untuk dituntunnya. Dan kita pun mau berkomitmen mentaati aturan mainnya. Mentaati pedoman firman-Nya yang menuntun pernikahan kita. Saudara-saudara, untuk mengakhiri khotbah ini, saya mau menyaksikan perjalanan dari pernikahan saya dengan suami, yaitu dengan Pak Irawan. Nah, sebelum saya menikah, ada jemaat yang berkata kepada saya, Cang Sontau, kamu nggak salah memilih Ko Iling, yaitu Pak Irawan sebagai pasangan hidupmu. Rupanya dia itu mengenal Ko Iling seorang pemimpin yang memiliki karakter yang sangat kuat dalam kepemimpinan. Cukup disegani dan ditakuti.
Karena dari wajahnya saja banyak yang menganggapnya kok sudah serem. Ya, serem, serem. Ya. Nah, demikian juga dia mengenal saya seorang yang memimpin di gereja Tuhan. Nah, jemaat ini rupanya dia mempunyai keraguan. Apakah dua pemimpin ini bisa dipersatukan dalam pernikahannya? Dia ragu dan dia takut kalau nantinya kami ini berdua ribut terus dalam pernikahan. Karena kedua-duanya dikenal sebagai pemimpin. Nah, saudara-saudara, pada saat kami mau menikah, kami yaitu saya dengan Ko Iling berdua sudah berkomitmen bahwa dalam pernikahan kami hanya memiliki satu komandan, yaitu Tuhan. Dan kami harus selalu tunduk, kami harus taat mengikuti aturan main dari komandan kami ini. Maka saudara, dalam pernikahan kami pun berdua mewujudkan komitmen yang sudah kami maukan. Kami mau mewujudkan komitmen yang kami pegang. Kami selalu membawa diri kami tunduk untuk diatur Tuhan melalui firman-Nya. Dan kami pun masing-masing mewujudkan peran kami dalam keluarga secara maksimal sesuai dengan keinginan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Ya, dengan kami terus mewujudkan komitmen kami. Maka pada saat ada masalah, namanya orang hidup kan ada masalah. Nggak ada orang nggak ada masalah. Pasti ada masalah. Ya toh, karena kita otaknya masih jalan kan. Nah, pada saat kami ada masalah, ada perbedaan, nggak mungkin sama terus, nggak mungkin. Karena kami ada perbedaan. Dia laki, gue perempuan, memangnya nggak ada beda. Beda kan? Ada perbedaan, ada salah paham, ada kesalahan, ada miskomunikasi dalam pernikahan kami. Kami pun menghadapinya, mengatasinya dengan aturan main Tuhan. Semua pegang aturan main Tuhan, aturan main Tuhan. Kami selesaikan dengan cara-cara menurut Tuhan, bukan menurut kami pribadi, menurut Tuhan. Dan kemudian kami pun sangat mengalami bagaimana karya Tuhan luar biasa di hidup pernikahan kami. Tadi ada yang mengatakan, Cang Santau kasih contoh dong. Ya kasih contoh katanya. Oke, gue pikir-pikir kasih contoh apa ya? Ya udah. Jadi gini, kadang-kadang Bapak Irawan baru pulang kerja, masih capek kan? Nah, capek-capek dia pulang kerja. Nah, saya ke susu mau ngomong cerita yang terjadi dalam keluarga. Nah, saya ini kan orang luar pulau. Kalau ngomong kan nadanya tinggi. Ya kan? Sehingga ada ngomong dia langsung apa? Dia pikir gua ngamuk-ngamuk. Ya kan? Mungkin dia pikir wah ini kok menyalahkan dia, ya, salah paham. Ya toh. Nah, dia juga langsung emosi. Nah, kami ikutin aturan main Tuhan. Saya ikutin, iya ya. Dia bisa salah paham, dia manusia. Saya harus memberikan pengampunan, lepaskan pengampunan. Ya kan? Jangan jangan lawan terus, ya. Kamu kan harus tunduk kepada suami, ya udah tunduk. Ya ikut aturan main Tuhan, harus tunduk. Jangan kemudian memperpanjang lagi masalahnya. Kemudian juga melepaskan pengampunan. Ya udah salah tangkap dia, udah lepaskan pengampunan. Akhirnya apa? Melepaskan pengampunan, ya toh, bisa memaafkan, ya toh, bisa menerima dia dengan kasih. Semua aturan main itu harus terima. Dia seperti apapun terima. Ya udah harus bisa terima dengan kasih. Nah biasanya kalau kita perempuan ngambek, jengkel, gak mau urus suami lagi kan, biarin, masakin apa gitu kan, biarin makan sayur dingin-dingin gitu kan, gak usah dipanasin. Nah tapi hatinya gak bisa, aturan main Tuhan sudah kan, selesai, udah masak lagi, ya toh, kasih makan, ya udah masak lagi, kasih lagi. Akhirnya apa? Yang ngamuk-ngamuk tanduknya di atas turun, lembek lagi, lemes lagi. Jadi bagus lagi, masalahnya udah selesai. Jadi aturan main Tuhan piye? Masa dia ngamuk, gua ikut ngamuk, masa gini harus ampuni, melepaskan pengampunan, ya kan? Salah paham hal yang biasa, itu bisa terjadi karena ada perbedaan, ya dan sebagainya. Ini contoh-contoh pada saat saya menjalani kehidupan rumah tangga dengan aturan main daripada Tuhan. Dan sungguh saya mengalami karya Tuhan dengan saya menjalani kehidupan yang diatur oleh Tuhan. Suami saya menjalani kehidupan yang diatur oleh Tuhan. Kami mengalami yang namanya karya Tuhan luar biasa di dalam pernikahan kami. Jujur, saya harus mengakui, sejak saya menikah, saya sudah menikmati, mencicipi
suasana surgawi dalam pernikahan kami. Walaupun ada kerikil-kerikil ya, kerikil-kerikil tajam, tapi kami menikmati, ya bisa menikmati semuanya dalam suasana surgawi. Puji Tuhan, Tuhan komandan pernikahan yang terbaik dalam pernikahan kami. Dia sudah mampu memimpin pernikahan kami selama 32 tahun. Ya, dengan memberi suasana surgawi dalam pernikahan kami. Puji Tuhan atas anugerah dan karyanya. Harapan saya, saudara pun berkomitmen mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya komandan pernikahan saudara. Sehingga saudara pun selalu mau menghadirkan Tuhan, melibatkan Tuhan untuk mengatur pernikahan saudara. Dan diharapkan saudara pun sungguh-sungguh mewujudkan komitmen saudara untuk taat aturan main Tuhan. Sehingga saudara pun dapat menikmati suasana pernikahan dalam pernikahan saudara. Akhir kata, kiranya Tuhan memberkati pernikahan saudara. Dan saudara pun dapat menikmati suasana sorgawi melalui pernikahan saudara di dunia ini.